Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erviana Intanasari di Ruang Tanusa. Jadi kali ini aku ingin menceritakan pengalamanku ketika mengikuti tes tulis di salah satu rumah sakit sebagai posisi bidan. Jadi di rumah sakit tempat aku mendaftar ini ada 5 tahapan untuk penerimaan karyawan sebagai bidan. Yang pertama adalah seleksi berkas, yang kedua adalah tes tulis, yang ketiga tes skill, yang keempat tes wawancara, dan yang kelima adalah tes kesehatan. Jadi sebelum masuk ke tes tulis ini ada seleksi berkas. Nah, yang lolos seleksi berkas itu yang baru akan masuk ke tes tulis. Nah, kali ini aku akan menceritakan yang tentang tes tulis. Jadi, di tes tulis ini, kita akan disuguhi oleh beberapa soal. Soal-soal ini mirip sekali dengan soal UKOM. Ada yang soal kasus, ada juga yang soal teori. Bocoran ya, waktu itu yang keluar ada soal-soal tentang kehamilan, persalinan, nifas, fisiologis, dan patologis, penyakit-penyakit pada organ reproduksi, abortus, perdarahan, dan lain-lain. Saya yakin di setiap rumah sakit pasti akan berbeda. Tapi, kalau teman-teman sudah menguasai soal UKOM, insya Allah akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran saja ya, untuk ketika supaya nanti teman-teman tidak bingung ketika akan menghadapi tes tulis saat mendaftar sebagai posisi bidan di rumah sakit. Saat saya di tes tulis waktu itu, soalnya adalah pilihan ganda. Ada yang pilihan ganda A, B, C, ada juga yang pilihan ganda, tapi modelnya seperti 1, 2, 3, 4 benar. 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja yang benar, seperti itu. Untuk menghadapi tes tulis ini, ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa ini bisa dilakukan kapan aja ya, sejak sebelum maupun saat ada di lokasi tes, berdoa sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meminta restu kepada orang tua. Jadi, minta restunya bukan cuma atas restu orang tua, seperti itu ya, tapi yang seperti ini juga. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan mengingat-ingat lagi soal-soal UKOM. Yang keempat adalah membawa alat-alat yang diinstruksikan untuk membawa, seperti ballpoint, papan ujian, dan lain-lain, karena mereka menginstruksikan untuk membawa mungkin karena di sana memang tidak disediakan dan kita butuhkan itu untuk melakukan tes itu gitu. Kemudian yang kelima adalah jangan tergesa-gesa. Nah, jadi kan ketika mengerjakan tes ini kita pasti disediakan waktu ya. Nah, terkadang itu ada yang waktu menyelesaikannya itu sangat cepat. Ini yang kadang buat kita tergesa-gesa, padahal waktu kita masih banyak. Nah, selama kita yakin waktu kita masih cukup, ya tenang aja dan santai. Diteliti lagi berkali-kali, itu akan lebih baik. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk mengucap alhamdulillah setelah selesai mengerjakan. Apapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia yang berencana, tapi Allah yang menentukan. Yap, cukup sekian dulu ya video kali ini. Insya Allah di lain kesempatan akan kuceritakan lagi pengalaman-pengalaman lainnya agar memberikan gambaran kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!